Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihadza tabayyana laka sihhatu kalami Abi Yazid radhiyallahu anhu. Dan sebab ini maka menjadi jelas untukmu sihhatu kalami Abi Yazid, kebenaran ucapan Abu Yazid radhiyallahu anhu, Abu Yazid al-Bustami. Wastiqamatuhu, dan juga tegaknya atau berdirinya Abu Yazid, kebenarannya Abu Yazid, haitsu qila lahu, ketika ditanyakan kepadanya, ma turidu, ma apa turidu yang kamu ingin? Faqala, maka berkata Abu Yazid, uridu alla urida, aku ingin agar tidak punya keinginan. Wa annahu, bahwa semuanya Abu Yazid laisa bimuhtallin wala mutanaqidin, bukanlah orang yang berrekayasa, wala mutanaqidin, dan bukan juga orang yang merusak. Kama tawahama ba'duhum, sebagaimana mengira ba'duhum sebagian ulama. Qala, berkata Fitanwir, berkata Syekh Abil Hasan, berkata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab At-Tanwir, wa'lam annahu, ketahuilah bahwasannya, qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, inna Aba Yazid, sesungguhnya Abu Yazid al-Bustami, lamma arada alla yurida, ketika dia ingin untuk tidak punya keinginan, faqad arada, maka dia sebenarnya sudah ingin. Wa hadza qaulu man la ma'rifata indahu, dan ini adalah ucapan orang yang tidak mengenal, tidak ada pengenalan indahu di sisinya. Wa dzalika, dan itu penjelasannya, anna Abu Yazid, bahwasanya Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu, innama arada ayyurida, dia hanyalah ingin agar menginginkan, ingin agar ingin. Lianna Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala, ikhtara lahu, telah memilihkan lahu untuknya, walil ibadi ajma'. Apa tuh? Walil ibadi ahadu adamal iradah ma'ahu, ketiadaan keinginan ma'ahu, bersama Allah. Fahuwa la yakhtaru ma'ahu syai'an, maka dia, si hamba, la yakhtaru, tidak akan memilih ma'ahu, bersamanya, syai'an, sesuatu, wala yuriduhu, dan juga tidak menginginkan syai'. Fahuwa fi iradatihi alla yurida muwafiqun li iradatillah, maka dia dalam keinginannya alla yurida, untuk tidak punya keinginan, itu muwafiqun, sesuai li iradatillahi, kepada iradah Allah, lahu, untuknya, lahu, untuk dia. Walidzalika, maka karenanya, qala asy-syekh Abdul Hasan, berkata Syekh Abdul Hasan, fa kullu mukhtarati syar'i, maka seluruh pilihan-pilihan syarak, wa murattabatuhu, dan juga urutan-urutan syarak, huwa mukhtarun lillahi, itu adalah yang dipilihkan. Lillah, mukhtarun adalah pilihan, lillahi, milik Allah, laisa laka minhu syai'un, yang tidak ada untukmu, minhu, darinya, dari segala pilihan tadi, syai'un, sesuatu. Wasma', maka dengarkanlah, wati', dan taatilah. Wa hadza maudi'ul fikir rabbani, dan ini adalah objek fikih ketuhanan. Wal ilmi laduni, dan ilmu laduni. Wa huwa ardun tanzilu ilmul haqiqah, dan ini adalah satu tanah, tanzilu, yang turun, tanzilu, yang turun, ilmul haqiqati, ilmu hakikat, al-ma'khudhu anillah, yang diambil dari Allah. Ada perkataan Syekh Abu Yazid al-Bustami, waktu beliau ditanya, wahai guru, wahai Abu Yazid, yang kamu pengen apa? Apa yang kau inginkan? Saya ingin agar saya tidak punya keinginan. Nah, pertanyaannya, saya ingin tidak punya keinginan. Tidak punya keinginan, itu keinginan apa bukan? Keinginan. Tidak punya keinginan, keinginan apa bukan? Keinginan. Saya memilih untuk tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan, pilihan bukan? Pilihan juga. Tapi ini sebagian ulama, sebagian orang menafsirkan perkataan Abu Yazid yang tadi, saya ingin tidak punya keinginan, saya ingin agar tidak punya keinginan. Ini ada yang menyalah artikan atau salah paham dengan ucapan ini. Ini berarti Abu Yazid masih punya keinginan. Dan terus gimana kalau begitu? Padahal nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa kalau Abu Yazid menyebutkan saya ingin agar saya tidak punya keinginan. Nah ini saudara, ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya.
pembahasan sebelumnya, hamba yang sesungguhnya, hamba yang disebut sebagai murid, orang-orang yang punya iradah atau keinginan, tapi keinginannya bukan keinginan dia, keinginannya keinginan Allah. Awalnya dia sudah menundukkan segala keinginannya, nggak pengen apa-apa. Karena dia sudah tundukkan semua keinginannya, maka yang ada adalah keinginan Allah. Begitu dia ambil air wudhu, ya bukan karena dia pengen jadi ahli sorga, bukan dia waktu dia sholat, bukan dia pengen apa-apa, tapi emang pengennya Allah, dia melakukan itu. Itu namanya murid yang sesungguhnya, yaitu murid yang iradah atau keinginannya sudah merupakan keinginan Allah. Kita punya keinginan memang, kayak ini kan, kayak kita dingin-dingin gini, keinginannya apa? Enak inian ya, yang hangat-hangat kan ya. Itu kan keinginan. Nah, keinginan yang seperti itu keinginan juga memang, tapi keinginan majazi atau keinginan yang dipinjamkan oleh Allah, nggak hakiki. Bukan keinginan Allah, tapi keinginan kita. Nah, kita mirip-mirip artinya mirip-mirip, sama punya iradah atau punya keinginan juga, punya kehendak. Karena setiap makhluk yang namanya manusia itu pasti punya keinginan. Nah, ini menunjukkan manusia itu sempurna. Beda sama ini, beda sama batu. Batu kan nggak punya keinginan. Atau beda sama pohon. Pohon hidup nggak? Tumbuh nggak dia? Tambah gede juga kan, tapi tetap nggak punya keinginan. Artinya nggak punya keinginan, dia nggak bakal meraih sesuatu yang jauh dari dia. Dia tidak punya kehendak untuk itu. Nah, manusia lebih sempurna, punya keinginan. Cuma sempurnanya manusia punya keinginan ini keinginan yang dipinjamkan atau majazi. Kalau mau bisa menundukkan sunnatullah atau hukum-hukum alam, ini kan pembicaraan awalnya kan itu. Kalau mau menundukkan sunnatullah atau hukum-hukum alam atau adat kebiasaan, menundukkan adatnya air itu basah, tapi kita nggak kehujanan, kita nggak nyelam. Adatnya api itu membakar, tapi kita nggak kebakar. Kalau mau menundukkan adat atau hukum-hukum alam seperti itu, maka tundukkanlah keinginanmu. Nah, ketika engkau bisa menundukkan keinginanmu, kamu udah nggak punya keinginan. Maka yang masuk adalah keinginan Allah atau iradah Allah, kehendak Allah. Terjadinya karomah seperti tidak bisa terbakar, jalan di atas air, itu juga keinginan Allah, bukan keinginan wali, bukan iradahnya si wali, bukan. Dari pembahasan ini, dari pembahasan tentang karomah dan juga menundukkan keinginan diri sendiri agar yang ada hanya keinginan Allah, maka ada pertanyaan kepada Abu Yazid, wahai Abu Yazid, apa yang kamu inginkan? Aku ingin agar aku tidak punya keinginan. Itu maksudnya begitu. Aku ingin agar aku tidak punya keinginan. Sebagian orang menafsirkan, loh kalau begitu sama aja, punya keinginan juga. Namun kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab Tanwir, bukan dalam kitab Hikam, namun kata Syekh Ibn Athaillah, bukan begitu pemahamannya. Kalau orang bilang Abu Yazid, kalau begitu Abu Yazid masih punya keinginan. Orang dia ingin agar tidak punya keinginan, berarti dia masih punya ingin dong. Bukan begitu. Abu Yazid waktu dibelain oleh Syekh Ibn Athaillah, Abu Yazid Al-Bustami waktu mengucapkan saya ingin agar tidak punya keinginan, sesungguhnya tidak punya keinginan itu adalah keinginan Allah. Memang kita harusnya begitu. Tidak punya keinginan itu adalah pilihan Allah. Sebenarnya Allah memilihkan kita agar kita tidak punya keinginan. Terus apa? Agar kita menjadi hamba yang sesungguhnya hamba. Hamba itu namanya keinginan apa? Hamba itu kal mayyit fi yadil ghasil. Hamba seperti mayit di tangan orang yang mandiin. Ada mayit yang punya keinginan, jempol dulu bang, atau kuping saya ini masih ada sabunnya, kan nggak punya keinginan apa-apa. Terserah, mayit nggak punya keinginan apa-apa. Nah demikian juga hamba itu tidak punya keinginan apa-apa. Dan yang Allah tuntut kepada kita, yang Allah tuntut kepada kita agar menjadi hamba yang sesungguhnya hamba, itu hilangkan keinginan kita dan tunduklah kepada keinginan Allah. Saat tidak punya keinginan, maka itulah keinginan Allah. Jadi Allah pengennya kita nggak punya keinginan atau nggak punya iradah. Terus gimana?
Ya kembali ke ucapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi, waktu beliau mengatakan aku ingin agar tidak punya keinginan, itu artinya aku ingin menuruti Allah, karena Allah inginnya hamba tidak punya keinginan. Jadi itu adalah pilihan Allah, dan tidak salah Abu Yazid mengatakan begitu. Waktu dia mengucapkan aku ingin agar tidak punya keinginan, ini adalah iradah Allah atau keinginan Allah. Dari sini Syekh Ibnu Athaillah kemudian menjelaskan pilihan-pilihan Allah, seperti tidak punya keinginan, si hamba agar tidak punya keinginan, hamba agar nggak punya karep dewe, agar hamba nggak punya ambisi, nggak punya keinginan apapun, itu kan pilihan Allah. Allah memilihkan atau menuntut itu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, maka ketahuilah bahwa semua pilihan-pilihan, ini Syekh Ibnu Athaillah mengutip gurunya, mengutip Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ketahuilah bahwa pilihan-pilihan Allah itu adalah sesungguhnya iradah Allah. Pilihan-pilihan Allah itu sesungguhnya adalah bukan pilihan-pilihan kita. Dari sini bisa kita katakan thariqah yang dibawa oleh Syekh Ibnu Athaillah Sekandari dan juga Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, emang pendirinya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ini thariqah yang tidak bertentangan dengan syariat. Orang yang memilih untuk ambil wudhu kemudian sholat, itu dia sebenarnya sudah memilih pilihan Allah, dan dia sebenarnya sudah belajar untuk menghilangkan pilihan-pilihannya. Terus apa? Dia mengikuti pilihan-pilihan Allah. Kan begini saudara, pilihan itu ada yang berdasarkan pilihan paling dasar ya. Pilihan paling dasar itu ada pilihan yang berdasarkan enak sama gak enak. Enak sama gak enak. Ini biasanya anak kecil pilihannya nih. Anak kecil suruh milih jamu sama permen, pilihan mana? Permen. Kan berdasarkan enak sama gak enak. Kalau anak kecil pasti pilihan berdasarkan enak sama tidak enak. Nah, naik lagi lebih sempurna akal seseorang, maka pilihannya tidak berdasarkan enak gak enak, tapi berdasarkan itu bahaya atau manfaat buat saya. Akalnya udah lebih sempurna. Kalau orang dewasa pasti sudah milih antara jamu dengan gula atau permen. Lebih baik banyakkan atau banyak mengkonsumsi jamu atau banyak mengkonsumsi gula-gulaan. Orang-orang itu, orang tua pilihannya apa tuh? Jamu pasti, meskipun itu nggak enak. Jadi udah nggak berdasarkan enak-enak, tapi berdasarkan manfaat atau bahayanya. Ternyata manfaat atau bahaya itu pun kadang-kadang meleset. Kadang-kadang akal kita salah juga. Ini manfaat nggak buat kita ya? Dongkal. Manfaat nggak, bahaya nggak buat kita? Gorengan. Kadang-kadang ini terprosok lagi di enak nggak enak lagi. Prosok lagi di enak dan nggak enak lagi. Atau kalaupun tetap manfaat atau bahaya, ini tetap sifatnya relatif, dan karena itu hasil pilihan kita. Pilihan kita ini yang manfaat kita ambil, ini bahaya kita jauhkan. Semua hasil pilihan kita. Maka jenis pilihan yang kedua ini berdasarkan manfaat atau bahaya, ini belum yang paling sempurna. Yang paling sempurna adalah pilihan-pilihan yang sudah dipilihkan oleh Allah. Apa itu pilihan-pilihan yang sudah dipilihkan oleh Allah? Aturan-aturan yang ada dalam agama. 5 itu doang. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Udah itu doang pilihan-pilihannya. Nah, kita mau pilih yang mana? Coba dah pilih yang haram. Pilih yang haram misalnya apa? Zina misalnya. Itu kalau balik ke pilihan yang pertama, enak apa nggak enak? Enak apa enak? Nggak enak, bangun. Kalau anak kecil, enak apa nggak enak? Pilihan ini bukan Bang Agun nih, anak kecil kalau suruh ini enak. Orang nggak ada tanggung jawab sih, nggak perlu ngasih makan, nggak perlu apa. Anak kecil gitu, berdasarkan enak sama nggak enak, dia bakal pilih yang mana? Ya pokoknya begitu dah.
akan terini lagi, dia akan terpeleset lagi pada pilihan enak nggak enak pasti. Manfaat nggak manfaat, dipikir-pikir lagi, pikir-pikir, iya ya, kalau ini manfaat juga sih, asal kita hati-hati aja. Misalnya ngeles lagi aja, udah ngeles, namanya akal. Tapi kalau dia berdasarkan syariat, pilihan yang sudah Allah pilihkan, maka itu udah pasti nggak meleset dan udah pasti benar. Allah Maha tahu tentang yang paling baik buat kita. Maka Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah, Allah wajibkan sholat, Allah haramkan tinggal sholat atau lupa sama sholat. Itu kemudian Allah berikan mubah atau boleh makan minum, asal makan minum yang memang Allah tentukan kehalalannya. Itu semua pilihan-pilihan itu pilihan yang bukan berdasarkan enak gak enak, bukan berdasarkan manfaat atau bahaya, tapi sudah pilihan Allah. Nah, kita mengikuti syariat ini ta'abudan, artinya ta'abudan itu ngikut aja, ngikut tanpa kita, kadang tanpa kita nalar apa yang manfaat sholat, kadang tanpa kita nalar kenapa ya kita harus jauhin judi. Pokoknya ngikut itu aja. Itu adalah pilihan yang sebenarnya melatih kita untuk tidak punya keinginan. Artinya kalau kita melaksanakan syariat yang tadi disebut sebagai kullu mukhtarati syara', semua yang dipilihkan oleh Allah dalam syariat itu adalah pilihan-pilihan Allah, di mana kita tidak punya pilihan, artinya kita tidak punya keinginan. Kalau kita udah tidak punya keinginan, yang masuk adalah keinginan Allah, yang kita laksanakan adalah syariat Allah, maka sedikit-sedikit kita sudah mulai menghilangkan keinginan kita. Dari situ nanti akan terbuka rahmat atau terbuka kasih sayang Allah. Kalau Allah makin sayang, ya bakal jadi orang yang disayangi Allah atau dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah itu namanya wali. Nah, dari situ mulailah dia jadi murid. Artinya murid, orang yang tidak punya kehendak apa-apa, sholatnya, puasanya, dia nggak punya kehendak apa-apa, tapi dia hanya ngikutin perintah Allah. Kalau sudah ngikutin perintah Allah, maka dia sudah bisa menundukkan hawa nafsunya. Maaf, kalau cara syariat kan kalau kita memenuhi undangan, misalnya ada syukuran nih, syukuran rumah kan itu sunnah ya, Pak, kalau kita datang. Iya, sunnah. Nah, sedangkan tetangga kita ini kan ada yang meninggal, ini kan fardu kifayah juga. Nah itu kalau ada tetangga kepada muslim, kita tetap milih ke fardu kifayah atau boleh lari ke sunnah juga? Fardu kifayah, tetap fardu kifayah dulu. Sunnah tetap harus di bawah urutannya, di bawah fardu, meskipun fardu kifayah. Meskipun fardu kifayah, tetap kita ke ini dulu, ke jenazah ya, karena ngelawat. Nanti setelah itu baru yang sunnah. Berarti kalau emang nggak mau berwaktunya gitu ya, kita ke fardu aja yang sunnah tinggal. Iya, yang mudah tinggalin nggak apa-apa, namanya sunnah. Urutan-urutan itu tadi, wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh. Yang nggak ada ketentuannya, maksudnya nggak ada ketentuan di sini, ya bukan haram, bukan makruh, bukan wajib, bukan sunnah, namanya mubah. Nah, mubah itu sebenarnya bisa jadi pahala semuanya kalau kita lakukan dengan nama Allah, bismillah. Ngopi kan mubah. Nah, tapi kalau kita bismillahirrahmanirrahim waktu nyeruputnya, itu jadi pahala juga. Yang mubah-mubah bisa jadi ladang pahala. Kalau memberi undangan pernikahan atau undangan tahlilan, sunatan itu sunnah atau wajib ya, Bro? Kalau nikah walimatul urus wajib. Walimatul urus itu kan antara lain hikmahnya untuk menghindarkan fitnah. Nah, kita diundang itu maksudnya biar tahu, ini bini gua jangan lu godain lagi. Maksudnya kita, atau ini bini gua, jadi kalau kemana-mana gua sama dia gandengan, ya lu nggak usah sebar hoax atau nggak usah rusuh. Sebenarnya waktu urus itu untuk menyiarkan syiar bahwa ini sudah sah. Nah, kita wajib hadir supaya kita tahu. Kalau ada uzur, misalnya kita lagi kurang sehat tuh, menggugurkan wajib. Iya, kalau uzur itu lain. Memang uzur jangankan hadir atau hadir undangan walimah. Kadang-kadang Jumatan aja kalau ada uzur nggak wajib. Boleh.
Nah ini yang disebut dengan fikhur Rabbani. Fikhur Rabbani itu fikih, tapi fikih ketuhanan. Fikih ketuhanan itu kita melaksanakan wajib-wajib dari Allah, sholat fardu, puasa Ramadan, sambil menghilangkan itu bukan pengen saya, itu pengennya Allah, begitu. Kita melaksanakan sunnah-sunnah seperti sholat qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah. Itu bukan pengenan saya, tapi itu pilihan Allah. Allah yang pilihkan untuk saya seperti itu, maka saya ambil. Saya mah kalau suruh pilih emang nggak mau, haus, enak-enak ngopi, tapi suruh puasa sunnah juga. Tapi itu Allah yang pilihkan buat saya, ambil. Sambil dihayati bahwa itu adalah pilihan Allah dan menghilangkan pilihan kita. Pilihan kita kan maunya ngopi, hilangin dah. Pilihan Allah yang diambil. Maka di situ pelan-pelan sudah mulai menghilangkan keinginan kita, tapi kita menurutin keinginan Allah atau pilihan Allah. Nah dari situ, karena ini fikihnya fikih ketuhanan, maka nanti akan muncul ilmunya juga, ilmu laduni namanya, ilmu dari sisi Allah, yang kadangkala tidak ada dalam kitab-kitab, yang seringkali tidak ada dalam pelajaran-pelajaran yang tertulis. Tahu-tahu Allah kasih aja tuh. Allah kasih aja hikmah dari ilmu laduni itu. Qala fa'aba nasyaihu bihadzal kalam anna kulla mukhtarin wallahu a'lam bishawab.